Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Welcome to breakfast. Berbincang asik bersama fakultas lewat podcast. Oke, hari ini saya Rizky Wibisono, pangkat Sersan 2 dan dan saya sendiri dengan Prada Taufik Daniel. Hari ini saya akan memperkenalkan ya program studi terbaru mungkin untuk rekan-rekan saya masih belum tahu lah. Fakultas tekniknya tapi betul. prodinya keren, geomatika bang. Mantap. Apa sih geomatika itu? Geomatika itu mungkin untuk rekan-rekan yang belum tahu, kalau misalnya untuk orang awam itu geodesi lah ya bang ya. Ya. Jadi geomatika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu rupa bumi, Hmm. yang di dalamnya kita analisis dan dengan hitungan matematis dan sistematis. Oke oke. Oke, sebelum kita mulai nih bang, ada Ya. info juga untuk peserta, bukan peserta ya bahasanya ya, untuk teman-teman yang ingin Mau bergabung, daftar lah ya. ya Mau mau daftar. gabung di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada saat ini udah termasuk gelombang 2, periode Mei sudah dibuka. Dari tanggal 3 Maret sampai 4 Mei. Untuk pendaftaran bisa dibuka di pendaftaran.unjani.ac.id atau info PMB-nya bisa diakses pmb.unjani.ac.id dan bisa di-scan untuk teman-teman. QR ada di bawah sini. Mau sini. Mungkin ada kelihatan. Oke. Selain itu juga bisa dicek untuk para rekan-rekan semuanya di Instagram PMB Unjani, dan termasuk untuk live kita hari ini ada di channel YouTube kita di Unjani official. Unjani Official. Oke. Gimana bang? Terus jalur-jalurnya apa aja yang Oh jalur banyak. Jalur-jalurnya Termasuk di sini kita memiliki 11 jalur bang. Ada jalur PMDK, USN, rapot, dan untuk rekan-rekan juga yang masih sekolah berprestasi yang pernah mungkin juara 1 atau juara 10 besar lah mungkin, Ya. 10 besar itu bisa dipakai dan dilampirkan untuk pendaftaran untuk mendapatkan jalur khusus. Dan untuk catatannya untuk PMDK itu sudah lewat bang. Oke, sudah lewat. Dan masih ada jalur bakti negeri, jalur lanjutan, dan tentu saja di ini ada jalur magister S2 dan jalur rapot juga ada, dan jalur profesi apoteker. Masih banyak lagi bang. Oh iya. Nah, kurang lebih gitu. Oke, sebelum kita masuk nih ke pembicaraan, agak beda ya kayaknya podcast kita hari ini ya. Kayak kok lebih loreng kayaknya. Lebih loreng. Ah, judulnya apa banget tema ini? Judulnya Aku Butuh Kamu Tapi Negara Membutuhkanmu. Aduh, Apa itu maksudnya sangat ya? mendalam. Biar saya jelasin ya. Aku butuh kamu gitu. Aku butuh kamu tuh bukan butuh seorang wanita bang. Itu wanita. Kenyamanan itu namanya. kenyamanan namanya. Itu di luar konteks lah. Di sini kita di dalam perbincangan ilmu pendidikan bang. Saat ini banyak jalur-jalur bidang ruang untuk kita mendapatkan suatu ilmu bang. Ya. Terutama yang kita saat sudah bekerja, saat kita berbisnis atau Ya. apa. Terutama kita berdua ini sedang berdinas, kebetulan berdinas di Kodam 3 Siliwangi dan bertempat di Top Dam 3. Kita ada peluang Ya. untuk melanjutkan pendidikan kita, tidak hanya sebatas saya sudah berdinas kah atau sudah kerja, ngapain sih kita belajar lagi lah gitu Ya, bahasanya ya. betul. Tapi tetap kalau prinsip saya, mungkin prinsip orang beda-beda. Betul. Saya butuh suatu titel. Titel Ya. itu maksudnya gelar, bukan Prestasi aja lah. prestasi Ya. selain dinas itu bang. Mm-mm. Aku butuh kamu itu. Nah, aku butuh kamu ini jadi bahasanya aku butuh suatu titel tambahan untuk memperdalam ilmu pekerjaan saya bang. Jenjang kedepannya lah. Iya, istilahnya. untuk jenjang ke depannya, untuk saya seperti apa. Toh kita juga selama berdinas ada masa pensiun. Nah, di betul. masa pensiun itu titel itu kita akan pasti berguna, Bang. Namanya Ya, ilmu pasti. tidak mungkin tidak berguna.
maupun ilmu kita sekecil apapun, cara masak air itu berguna. Pasti. Aku butuh itu. Dan tapi di balik itu Bang, negara butuh saya. Iya. Kenapa gitu Bang? Negara butuh saya itu suatu kegiatan kita diatur oleh negara. Iya. Kita selalu pakai baju loreng kan? Baju loreng, kita mau kemana? Peraturan semuanya. Aturan itu semua tetap di sumpah prajurit lah. Iya. Jadi di balik kita pengen suatu hal, tapi kita terhalang dengan apa yang emang tugas dan kewajiban kita sebagai negara, tapi tidak menutup kemungkinan ada kesempatan di situ saya ambil Bang. Ya, kayak misal kita kuliah ini ya. Nah, kuliah ini betul sekali. Dan kebetulan di Geomatika ini adalah program studi baru. Baru didirikan di tahun 2021 dan kebetulan kita mahasiswanya angkatan pertama. Angkatan pertama, luar biasa. Dan di situ kita dibuka atau dibelikan jalur untuk monggo kamu pengen kuliah tapi sambil kerja kerja jalan, kuliah jalan, tidak ada alasan. Karena waktu itu sebenarnya nggak ada waktu 24 jam Bang. Waktu itu tetap 24 jam ada lanjutannya. Waktu itu panjang, kita yang mengatur waktu. Iya, betul. Terus Abang pengen nanya sama kamu ya. Iya Bang. Geomatika itu peluangnya apa aja sih, kayak keunggulannya kalau kita di luar, kayak apa bisnisnya apalah, kayak gimana? Geomatika ya. Kalau geomatika itu kalau mungkin yang belum tahu, dia ilmu yang berkecimpung di ilmu tanah, pengukuran dan pemetaan. Berarti kayak semacam BPN gitu ya? Ya, kalau untuk ya? instansi sipil BPN, dan kalau instansi pemerintah seperti negara ya di bagian topografi. Peluangnya tentu pasti ada. Semua yayasan, suatu tempat atau tempat pendidikan itu pasti ada prospek ke depannya. Seperti ya mungkin untuk Abang kuliah itu untuk memperlancar sekolah atau mungkin nanti secapa, untuk saya juga untuk secaba. Dan mungkin apa ya, ilmu yang saya pelajari di geomatika itu membantu saya di pekerjaan saya saat ini. Oke lah. Berarti sangat berguna ya buat pengukuran tanah apa-apa ya. Iya betul Bang. Kalau kenapa sih kok milihnya geomatika, enggak kesehatan atau yang lain kayak teknik? Sebenarnya pengen Bang, pengen saya di luar sana itu kayak pengen. Saya tuh basicnya olahraga Bang. Pengennya tuh kalau saya dulu sebelum saya jadi tentara itu ikut atletik di Kota Bogor. Itu saya mau mendalami ilmu olahraga dan emang basic saya pelari. Saya mencari peluang itu belum ada. Nah kebetulan di saat saya sudah berdinas ada peluang seperti ini, menginfokan di Unjani nih ada fakultas baru, prodi geomatika. Saya cari, geomatika ini masih sama gitu sama pekerjaan saya. Ya mungkin ini kesempatan saya yang memberanikan untuk mengambil ini ya mungkin buat ke depan saya juga sih Bang. Apalagi yayasannya milik Angkatan Darat. Ya betul, sangat memfasilitasi kita lah Bang. Apalagi sekali. Di Yayasan Kartika Kopaksi emang sudah di ruang lingkup tentara kan. Apalagi pembinanya Bapak Kasat kita sendiri ya. Bapak Kasat kita sangat mendukung lah. Sangat mendukung. Saya berterima kasih lah. Sangat terima kasih. Juga kepada Bapak Kaprodi kita. Bapak Kaprodi kita termasuk bisa dibilang pencetus atau penggagas lah. Penggagas geomatika ya. Penggagas Terima angkatan kasih pertama. untuk Bapak Kolonel CTP Purnawirawan Sungkato Hadi yang telah mungkin mendukung perjuangannya. Saya tahu pasti kayak gimana mendirikan suatu prodi di fakultas teknik yang memang sudah banyak loh sudah ya. Dan kita berdiri di sini buat bikin prodi baru gitu.
Pakai kebanggaan Bapak. Kebanggaan saya juga mungkin namanya jabatan itu pasti akan bergulir ya. Ya, Kita betul. kita inilah yang muda-muda ini Penerus lah ya. penerus mungkin gitu bang. Terus kalau semisal kuliah itu bisa nggak sih kita atur pas jam kerja kita, jam-jam berapa aja lah pas Bisa, kuliah kita. bisa. Untuk geomatika ini fleksibel bang, bukan di kita aja, di TNI AD, tapi ada juga teman-teman seangkatan kita yang Ya. kerja di perusahaan swasta di luar sana. Dia dari pagi sampai sore bekerja, tapi itulah dosen-dosen kita memahami status kita seperti apa. Jadi mereka memberikan kelonggaran kita untuk berkuliah di luar jam dinas atau jam kerja. Yaitu biasanya kalau saya itu di bawah jam 7 lah. Di bawah jam 7 malam. Oke lah, terima kasih. Terus sebelumnya nih Bang, mungkin Ya. apa? Yang teman-teman mungkin bertanya-tanya lah ya. So, Kayaknya Abang bukan asli orang Jawa, apa asli orang sini kayaknya. Mungkin apa asal Abang dari mana kayaknya? Abang asal dari Jawa Timur, Jawa Timur. kota terpencil, Wih, di mana Jawanya itu, Bang? Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Kebetulan saya juga bukan asli sini, Bang. Asli mana? Sumatera saya. Perantau. Kita anak rantau semua. Anak rantau ya, gimana caranya perantau itu harus dididik keras, Ya. bukan oleh orang tua tapi Ya. diri kita sendiri, Bang. Betul sekali. Kalau geomatika ini, Bang, apa ya? Kalau untuk Abang nih, apa yang udah Abang dapat selama perkuliahan berjalan, kerja juga jalan, kerja kita dari jam 7 sampai jam 4, Ya. nanti kita bersih-bersih kantor, kita melanjutkan ibadah, Ya. kita melanjutkan, gimana Bang perasaan Abang mungkin setelah menjalani lah udah 1 tahun lebih. Ya, kadang abang tuh merasa bangga soalnya kan kita kerja, bisa kuliah, dan juga bisa dari kebanggaan orang tua. Apalagi kita pakai baju loreng, pasti pulang. Apalagi abang kan dari Jawa kan, Jawa ya. terpencil pulang pasti dari kebanggaan orang tua pasti. Gitulah. Rekan-rekan Abang dan mungkin para ini ada nggak mungkin kayak misalnya ya kayak Ya. oh kamu ini kuliah ini ngapain sih pusing-pusing gitu padahal kamu sudah dinas kok, Iya, ngapain kamu belajar, kamu kerja tinggal kerja, itu pasti ada sih kayaknya. ada pasti. Nah ya Bang, tanggapan Abang menurut itu gimana Bang? Dan selama abang nggak minta ke dia atau gimana pun, yang penting nggak merugikan orang lain, ya enjoy aja abang jawab. Ngapain pusing-pusing, uang buat ke depan juga tuh. Iya pasti, makanya yang kata saya bilang tadi Bang ya, namanya ilmu itu tidak ada yang nggak bermanfaat. Makanya kan Ya. ada pepatah juga, Apa itu? cernah Apa ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina, Iya. itu pepatah. Kita nggak harus ke Cina lah. Iyalah. Ya itu. Nah mungkin geomatika ini ada persyaratan Bang. Mungkin kan dia teman rekan-rekan adik-adik kita itu di sekolah itu ada SMK, Ya. ada SMA. Itu ada persyaratan khusus nggak sih Bang kalau menurut Abang? Kalau persyaratan khusus mah Nggak nggak ada sih. bisa ya? Free. Maksudnya semua jurusan bisa Nggak masuk. harus tentara, nggak sih Bang? Free. Free-nya itu bukan free bayar ya, maksudnya Ya. free semua Free, titel, semua mau dari kayak IPA, IPS, SMK masuk pokoknya gitu ya. Nah mungkin Bang sebelum Abang masuk geomatika ini, Abang mungkin kan teman-teman ada yang nanya nih kan, Ya. ih ini abangku ini kok sambil udah dinas bisa kuliah itu gimana gitu. Abang selama sebelum jadi tentara gimana itu Bang? Abang bisa mungkin kan buat semangat juga lah buat Ya. wah gua pengen jadi tentara nih. Nah udah tentara gua bisa sambil kuliah. Oh tapi tetap ada namanya jalur perwira karir Bang. Iya, PAPK. PAPK. Perwira karir itu jalur yang dimana kita Berkuliah. kuliah Iya. dulu selama 4 atau ngambil gelar apa.
nanti ada namanya gelar perwira karir. Ya, Itu perwira PPK. itu menggunakan titel kita sarjana S1 S1 untuk bisa. menjadi seorang perwira. Ya, betul Nah, sekali. tapi untuk adik-adik juga yang mungkin pengen gue masih semangat nih masuk jadi tentara. Ya, Mungkin gimana bang? Pengalaman abang sebelum jadi tentara nih ngapain? abang perjuangan di tentara tuh, kita kan orang-orang Jauh Jawa lah, tuh, orang jauh, jauh lah gitu ya. pasti ada perjuangan dari lari pagi, bangun pagi, lari nggak lari, gitulah pokoknya harus lari pagi, lari 10 kilo, pull up harus 18, renang juga, wes banyak pokoknya. Hmm. Makanya apa-apa harus semangat, jangan pantang menyerah. Wih, luar Tetap biasa semangat. ya. Makanya hidup perantauan itu memang harus dididik. Keras. Bukan karena harus didikan orang lain ya. Mm-mm. Tapi tetap percuma juga sih kalau kita dididik sama orang tua kita, sama rekan-rekan kita, mungkin bebek pacar kita juga. Iya, Kalau kitanya tidak ada kerentak untuk pengen berubah gitu. Susah males-malesan. jadinya. Dan yang sebelum itu juga Mm-mm. saya pengen nyampein juga sih kalau emang mungkin rekan-rekan belum siap nih bang fisiknya nih kan, Ya, fisiknya belum, psikologinya belum, kesehatannya Ya. belum, ya itulah gue pengen kuliah dulu lah, sambil kuliah sambil latihan bisa ke aja beberapa sih. sistem itu. Dan kebetulan di Unjani memwadahi Ya, untuk mengarahkan ke jalur PAPK. tentang PAPK Bang. PAPK. Nah, kita diarahkan Mm. kuliah dulu selama beberapa tahun. Ya. Ya kalau bisa mah tepat waktu lah, jangan jadi sampai ada ucapan mahasiswa abadi kan. Iyalah. Tetap kita harus ya itu bang, mengatur waktu kita kuliah sampai selesai. Dan di tiap tahun itu ada penerimaan PAPK, dan itu pasti, apalagi kita kan berkuliah di bawah yayasan Kartika Eka Paksi gitu kan, Betul. pasti Angkatan sangat darat lagi. mungkin pasti sangat membantu lah. Nah, membantu dan mengarahkan untuk gue udah kuliah, gue pengen jadi tentara nih. Yang penting itu kalau abang sendiri tuh mau dia kuliah harus semangat. Yang penting itu semangat. Jangan sampai kuliah jalan tapi nggak olahraga. Wah, Kan? itu bahaya itu. Mm-mm. Karena Jadi- saking alasannya, tadinya gue kan sebelum kuliah, gue kuliah nih pengen jadi tentara. Oh iya, udah kuliah kok malah males olahraga kan, capek itu. Nah itu sebenarnya sih bang, kemalasan itu. Iya. Harusnya kan ada di jadwal. Jadi di hari ini apa? Misalnya pagi bangun, harus itu pagi bangun, bersih-bersih, terus lari, habis itu bantuin orang tua. Jadi semuanya udah terjadwal. Kayak kita pendidikan gitu kan, Iya. pagi bangun lari. Nah, abang kan kita udah masuk semester 4 bang ya. Ya betul. Nah, seudah berjalannya pembelajaran, ilmu yang sudah kita dapat, ilmu itu di tempat pekerjaan abang sudah dipakai untuk seperti apa gitu bang? Maksudnya udah dituangkan seperti apa, udah bermanfaat dalam bentuk apa gitu bang? Kalau abang sendiri sih ilmu yang diterapkan abang kuliah, ya semisal abang kayak kemarin ada gempa bumi di Cianjur kan, ya Cugenang itu. Ya itu Cianjur. Abang bikin peta tematik Peta tematik. Jawa Barat sama Banten. Jadi di situ ada sesar, dari sesar Lembang, dari sesar kecil atau patah-patahan. Itu patahan. Terus dari daerah mana yang rawan, daerah sangat tinggi bencana, terus sangat minim bencana. Jadi semua dari Jawa Barat sampai Banten gitu. Itu berapa lama bang bikin proses petanya itu bang? Kalau kita serius, tekun, teliti, tahu uji kan? Wah, itu moto kita itu tuh. Ya, moto topografi kita. Topografi kan? Tekun, teliti, tahan uji. Udah tekun kita melaksanakan pekerjaan. Ya. Teliti dalam melaksanakan pekerjaan. Betul. Tahan uji, tahan banting. Tahan anggotanya. banting. Luar biasa. Iya, betul. Nah bang, abang selama pelajaran juga nih, kan Betul. kita ada namanya selain materi ada juga praktek nih kan. Ya. Apa yang udah abang dapetin prakteknya bang? Kayak maksudnya abang prakteknya seperti apa dan gimana bukan cara ya, lebih ke Aplikasi gitu kan? aplikasinya, pengaplikasikannya lah untuk
praktek di geomatika ini bang. Mungkin teman-teman wah masih penasaran nih kan, geomatika, tanah, peta, ngukur. Alatnya kayak gimana itu bang? Ya semisal kalau kita itu modelnya alat pengukuran tuh ya bisa aja pakai drone tuh. Ya drone. Nah, drone Mungkin dari atas kita moto peta citra kan istilahnya gitu kan. Jadi misal kayak ya Cianjur kemarin lah. Daerah mana ini yang parah itu terdampak kan gitu ya. Cugenang kemarin kan Ah, parah sekali itu kan. terdampak mana yang longsor, mana yang retak tanah. Jadi dari atas itu kan kita moto cekrek pakai drone itu kan ada lagi drone khusus pemetaan kan. Ya. Itu bisa kita melihat oh daerah sini, daerah mana aja sih yang terdampak. Jadi dituangkan dalam sebuah peta, namanya peta citra. Peta citra, peta fotogrametri lah Ya, bahasanya. fotogrametri betul Nah, sekali. selain drone bang, kalau drone kan mungkin rekan-rekan udah tahu lah gitu ya. Ya, Drone itu oh ternyata bukan untuk buat konten aja nih, ada Ya, bermanfaat betul. juga ternyata kan. Nah, selain drone, praktek apa aja yang praktek apa lagi yang udah dijalanin bang di geomatika ini? kalau dari abang sendiri kan dinas TNI AD. Ya. Jadi ada yang biasanya pengukuran daerah mana, misalnya kan kita lingkupnya di Kodam kan. Ya, betul. Jadi ya di Kodam Siliwangi saja. Kalau daerah misalnya yang semisal kalau kita ngukur daerah yang beda pengukuran, jadi kita ukur lagi kalau gitu. Pembanding lah mungkin Pembanding. ya, pembanding. Banding lah. Itu gimana bang rasanya bang? Abang udah dapet ilmunya kan, wah, praktek di lapangannya mungkin, wah, gue udah belajar, gue udah lancar nih. Ada nggak pemikiran kayak gitu bang? Oh iya nih, gue selama belajar Ya, udah dapet nih ilmunya. iya. Kalau abang sendiri sih bangga bisa menerapkan ilmu abang di pekerjaan abang. Jadi, oh ilmu ini tidak sia-sia. Ada manfaatnya kita belajar. Tiap hari kita kerja, habis kerja ngerjain tugas. Habis itu kita belum lagi kalau ada tugas dinas apa suruh pergi kemana, misalnya ke daerah bencana atau ngukur mana gitu sih. Kalau kebanggaan abang ya bisa diterapkan di pekerjaan kita. Betul sekali Gitu. bang, ya itu yang makanya kata saya kan namanya ilmu itu nggak mungkin nggak bermanfaat Bang. Ya, yang penting orangnya mau Pasti itu belajar mau gitulah. belajar. Belajar. Nah mungkin apa bang, Hmm. geomatika ini kan udah bisa dibilang berkembang lah bang ya. Ya, Menurut abang apa sih yang masih kurang di geomatika bang? Ada nggak maksudnya yang emang harus saya eh, melengkapi kekurangan itu lah bang? Selain kita harus emang belajar tekun, prakteknya sudah kita jalanin. Mungkin menurut abang apa sih yang harus kita tambah lah gitu bang? kalau abang sendiri kadang ya itulah kan kita juga kerja pasti ada rasa capeknya, Ya, apalagi betul. kuliah malam pasti ada malas kuliah gini banyak tugasnya. Ya yang kita lawan tuh kemalasan. Nice. Malas itu Malas itu yang paling emang susah ngelawannya. yang bikin Ah, itulah pokoknya bikin lupa semuanya lah gitu ya. malas kuliah itu. Yang penting jangan malas ibadah. Nah, itu tetap Ibadah yang ibadah penting. berjalan. Mm-mm. Ibadah juga itu melatih kedisiplinan kita Ya, mungkin. ibadah. Ya. Mungkin terus apa ya kayak abang ke kampus nih, ke kampus dengan seragam yang kayak gini ada sebagai bahan pertanyaan nggak bang? Kalau itu pasti ada. Kenapa sih tentara kok Nah, kehujani kok ke apalagi? Gonjani loh, kayak aneh-aneh aja nih. Ya kok ke geomatika? Kenapa sok kuliah di situ? Pasti ada. Nah, ya gitu bang. Kenapa Namanya. gitu bang? Nanti kan pasti ada pertanyaan lah gitu kan? Mm-mm. Wah ini Kok tentara ngapain kuliah sih? sih? Ya Ada pasti jawabannya apa bang? ke situ lagi. Heeh. Kita tuh kerja harus ada misalnya nanti kita pensiun. Jadi ada buat
nanti kita kedepannya gimana, yang tadi kamu sampaikan, oh kedepannya gimana sih, kita di pensiun mau jadi apa, apakah kita stuck di situ aja atau nggak mau berkembang atau gimana. Betul, betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita apalagi tentara kan kuliah, masa keluar ilmu yang kita dapatkan nggak bermanfaat gitu kan. Betul dong. Iya. Itu harus itu sih. Nah mungkin buat teman-teman kita nih Bang ya, pasti ada bertanya nih dengan podcast kita yang udah kita kasih tahu kayak gini. Pasti kan ada alasan nih kan, Bang. Lu udah ngejelasin kayak gitu, lu harus ada alasan dong Bang. Lu ngajak gua kok. Kenapa gua harus pilih geomatika nih Bang? Mungkin pasti kan ada tuh kan. Kayak kita pernah pameran kemarin tuh. Ya betul. Pameran di apa tuh BCC apa dong? Itu kan banyak tuh adik-adik tuh ngumpul di stand kita kan. Ya. Bang, lu kuliah nih Bang ya? Iya. Nah, aku bilang kan, ayo kuliah di sini gitu. Lu bisa jadi tentara, lu bisa ilmunya bermanfaat. Dia nanya tuh, kenapa gua harus pilih geomatika Bang? Nah, abang gimana Bang jawaban? Kalau abang sih, menurut abang pilih geomatika kan soalnya kan ada cakupan luas, kayak kita misal ke BPN bisa, badan-badan statistik bisa, badan statistik, pengukuran, ya betul sekali. Dan kayak mungkin pembangunan tol itu kan pengukuran juga itu Bang. Betul sekali. Ngukur jalan tol. Sekarang kan mungkin kayak CIC kereta cepat itu kan, wah makanya itu kan proyek yang bukan kecil itu. Pasti kan mereka mencari orang-orang yang berkemampuan, pro parah lah pokoknya mah. Nah, mungkin itu ya buat teman-teman adik-adik yang bertanya, Bang, kalau geomatika harus geomatika sih Bang ya? Itu kata Bang Rizky tadi, bisa bekerja selain di instansi militer, ada pihak-pihak swasta sana yang menampung dan pengen memanggil kita gitu, mewadahi. Apalagi kalau bisa dibilang Indonesia itu masih banyak Bang, lahan-lahan kosong kayak seperti Kalimantan, kayak Sulawesi, apalagi Papua, termasuk juga Palembang. Itu tanah yang bisa dibilang lahan terbuka proyek besar itu Bang. Makanya ya adik-adik itu harus bisa mencari peluang selain yang mungkin gue pengen jadi profesi itu kan banyak Bang ya. Gue pengen jadi dokter, pengen jadi ini, pengen ini. Sedangkan ada bidang yang masih peluangnya besar, pekerjaannya masih banyak, tapi belum tahu. Belum tahu gitu loh. Betul sekali. Makanya kita mengajak adik-adik apalagi di tentara juga ada di bidang yang sama pengukuran. Ada juga sama bikin petanya. Nah selain itu juga kan peta yang dipakai buat lahan Bang, peta di tentara itu dipakai buat apa Bang? Kalau tentara tuh ada buat pelatihan. Latihannya kayak apa tuh Bang? Ya pelatihan kayak YTP, ANCAP gitu. Antar kecabangan yang di Batu Raja itu Bang ya? Betul sekali. Bisa juga kalau kita pengukuran tuh ada di Jakarta, Densurta. Itu direktorat ya. Densurta itu bisa apalagi jalan-jalan. Pasti mereka ke perbatasan ya kan. Perbatasan jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus keren ya. Ke perbatasan RI Malaysia, Papua, Timur Leste. Kapan lagi kan? Kebanggaan. Kita udah bisa kerja, kita ke luar negeri, jalan-jalan. Kan? Bisa bilang gitulah. Jalan-jalan, kerja sambil jalan-jalan. Itu susah nyarinya tuh. Susah. Keren Bang ya? Keren sekali. Mungkin Bang dari topik pembicaraan kita hari ini nih, geomatika. Ya. Mungkin ada motivasi kah buat adik-adik kita nih? Wah, apalagi kan bisa dibilang ini udah jadwalnya US lah ya. Kalau sekarang kan US, kalau dulu mah kita UNBK lah. UNBK atau UNBK lah ya misalnya. Gimana motivasinya untuk adik-adik kita mungkin yang emang pengen aku abis lulus ini pengen jadi tentara Kak. Aku setelah ini pengen kuliah di Unjani Kak. Pengen di Unjani, fakultasnya bisa dibilang banyak lah, prodinya banyak sekali, nih. Betul. Banyak sekali nih Kak. Kasih dong motivasi gitu Kak. Motivasinya abang tuh tetap semangat, jangan males, dan pantang menyerah. Wah itu yang paling penting. Itu harus semangat intinya itu.
Apa-apa kalau kita dibawa males, nanti kedepannya pasti males mas terus. Itu akan mempengaruhi psikologi kita kan. Jadi orangnya kalau kelihatan malas, tiap hari malas terus. Gitu. Jadi harus semangat, harus berpikir ke depan. Oh, aku mau jadi apa sih? Aku mau masuk tentara, harus gimana sih lari? Harus gimana? Gitulah. Sebelum itu bang, sebelum kita tutup nih, mungkin kan ada hal yang menarik nih. Pada saat mungkin abang dari di Cianjur itu, kan gempa bang ya, Iya. pasti kan kacau tuh kan ya. Dengan ilmu yang udah abang dapat di geomatika, apa ya hal yang menarik? Mungkin contoh selain di Cianjur bang, kayak ada tempat-tempat lain nggak? Kalau abang sih, Yang mungkin bisa dibilang lebih menantang kah? Bukannya apa selain apa? Abang ngukur di hutan nih, pedalaman hutan kan gimana kan? ya. Nah, itu ada nggak selain Cianjur tuh pengalaman yang emang menarik? Menarik, terburuk, terpedihnya gimana bang? Kalau yang paling menarik sih bersama anak-anak itu yang kita bareng-bareng ngukur masjid. Oh ngukur masjid di mana tuh bang? Kebetulan di fakultas kita sendiri. Oh keren ya? Kemarin, iya. Bikin masjid Bersama dosen kan? kita kan. Itu gimana bang perasaan abang? Abang udah kuliah, abang udah jadi tentara, ya kan kebanggaan keluarga, kebanggaan diri kita juga, dan mungkin teman-teman kita bangga kan kita bisa mensupport mereka juga gitu Betul kan. sekali. Mungkin sebelum kami tutup bang, mungkin abang ada mau tanyakan lagi ke saya bang? Oh, kalau semisal ya. Kalau saya kan udah nanya terus nih, sekarang abang lah yang nanya, capek saya Iyalah. nanya terus nih. Abang mau cerita sama kamu ya. Apa nanya lah, nanya. Nanya. Dulu kamu tuh SMK apa sih? Saya bang, SMK saya penerbangan. Oh, penerbangan. STM saya, itu masih Mantap. jiwa-jiwa STM saya itu penerbangan. Jadi saya waktu itu SMP pengen masuk SMA negeri, nggak bisa. Betul. Nem saya kecil. Saya bisa dibilang frustasi itu pasti ada lah bang ya. Apalagi Pasti. apa? Saya ngelihat tuh waktu saya sambil nyari-nyari sekolah sama ayah saya itu, Ya. lihat nih kok ada seragam yang keren nih kata saya kan. Wah, kayak pilot lah bahasanya Iya, itu betul. kan. Kebetulan saya kan lama di Bogor bang. Iya. Saya ngeliat, ini SMK penerbangan ya, kok kayaknya keren nih. Ya. Saya coba daftar di situ kan, daftar. Saya kebetulan di bagian teknik mesinnya, menjalani. Saya juga pernah magang di perusahaan di Tenggang di bandara. Nah, sampai situ saya pengen tuh ngelanjutin lagi tuh kayak aku pengen jadi teknisi lagi nih penerbangan nih. Saya lihat-lihat kan, waduh, berat bang. Beratnya itu apa ya, kayak Tesnya atau gimana? Ada kalau tes sih tesnya nggak? pasti ada tes, tapi lebih ke apa ya, biaya, karena kan keluarga saya bisa dibilang masih kayak pedagang. Kayak kalau ayah saya kan dagang sepatu, saya masih lihat, apa sanggup nggak sih gua ngelanjutin kuliah nih. Kemarin tuh saya sempat daftar di Nurtanio. Wah, saya masih belum cukup lah. Nah, makanya saya pengen bermodalkan diri saya sendiri, dengan cara apa ya, jadi tentara dulu bang. Jadi tentara. Nah, udah saya daftar bukan sekali dua kali bang, 9 kali saya daftar. Berarti butuh perjuangan dan pengorbanan ya. Pedih bang. Saya itu lulus tahun 2018 dari penerbangan. Dari situ saya ngelihat, bisa dibilang status keluarga saya masih emang belum bercukupan. Saya inilah apa, jadi tentara lah, karena emang bisa dibilang keluarga saya bukan dari keluarga tentara bang. Makanya saya juga pengen bikin motivasi saya sendiri. Gua bukan keluarga tentara, tapi gua pengen melahirkan gua ini jadi tentara pokoknya bang. Daftar. Alhamdulillah di umur terakhir 2021 situ saya masuk lulus di Tamtama. Saya pendidikan Pangalengan.
Dan di situ selama 5 bulan saya pendidikan Mm. adalah namanya pemilihan kecabangan. Nah, Ya, ya. pemilihan kecabangan saya pilih penerbat sama Zeni pembangunan kan. Mm. Tapi waktu pengumuman tuh, nama saya pertama langsung dipanggil. Topik Daniel, topografi. Saya bingung bang, kata saya tuh. Topografi opo iki kata saya. Saya tanya kan. Soalnya topografi itu sedikit bang. Di angkatan saya itu cuma 2. Ya. Satu lagi saya, satu lagi rekan saya Surya, sekarang dia di Pusdik. Kok cuma berdua gitu kan? Pendidikannya gimana ini kata saya kan? Betul pendidikan di Solo kan? Ya. Saya tanya-tanya ke pelatih saya, izin pelatih, topografi ini apa iki gitu ya pelatih. Kamu ya? itu kayak kamu tahu Dora nggak? Dora kata saya Dora. kan. Oh yang bawa-bawa peta ya. Peta. Kamu itu nanti ahli peta, ahli navigasi. Kamu tuh Mantap. nanti revisi reclap sana sini. Kebanggaannya. Wah kata saya. Ya dari situlah asal muasalnya saya masuk topografi sampai sekarang. Alhamdulillah berjalan. Saya berjalan udah dinas 2 tahun di Bandung. Alhamdulillah saya bisa ngangkat derajat keluarga saya. Bisa saya punya power juga buat saya sendiri dan mungkin membantu program kerja di kantor saya. Terus abang nih mau nanya lagi ya. Amin bang. Keunggulan geomatika itu apa aja sih? Geomatika keunggulannya bisa dibilang banyak bang. Selain prasarana dan pasti mungkin dosennya bukan kaleng-kaleng pak. Bisa dibilang dosen kita ini pensiunan tentara. Ya bisa dibilang pengalamannya bukan di pembelajaran saja materi, tapi tetap di lapangan. Kadang kan ada tuh belajar males tapi di prakteknya jos. Nah, makanya praktek itu kan lebih ilmunya lebih dapat daripada. Nah, makanya apalagi kan dosen kita ada Letkol Pak Amir. Terus ada Pak Sukanto Kaprodi juga kan, dan kebetulan dosen juga. Ada juga Bu Selmi, dia di bidang geodesi juga jos ini. Kata saya, wah apalagi master kita ya Pak Yoga ya. Pak Yoga kan udah melalang buana dari Sabang sampai Merauke. Dia bikin peta, pembukaan lahan wilayah, itu kan sekali. Keren banget kata saya. Keren. Nah selain itu keunggulannya dan alat-alatnya juga memumpuni bang. Kita punya kemarin itu kita dapat dukungan drone dari direktorat. Itu drone Mavic Phantom juga ada, Mavic juga ada, terus ada Total Station. Nah Total Station itu kan sangat penting sekali bang buat pengukuran tanah itu bang. GPS ada, GPS Garmin 64S itu fungsinya buat nge-tracking saat kita melakukan reclap, pemeriksaan lapangan atau mengukur tanah. Itu wah makanya kata saya bersyukurlah kan nggak sia-sia juga saya ngambil geomatika ya. Dosennya emang bisa dibilang kadang ada tuh dosen yang killer-killer bang ya. Betul sekali. Gak ada tenang. Kalau di geomatika tuh gak ada yang killer-killer. Slow tapi itu bang, slow tapi santai tapi serius sersan kan, serius tapi santai. Mantap. Nah, jadi buat rekan-rekan semua masih bingung nih apa sih geomatika itu, masih aku geomatika itu masih apa sih, masih belum booming lah. Padahal bisa dibilang geomatika tuh di universitas ternama juga banyak bang. Udah bisa dibilang termasuk kaprodi kita juga udah S3 itu udah melalang buana lah. Apa pendapat abang soal kejadian kemarin kan ada tuh bang Merapi tuh meletus ya. Baru-baru ini apa yang harus dilakukan kayak warga sekitar gitu bang dengan adanya kejadian itu bang? Gimana bang? Pertanyaan penonton nih. Apa pendapat abang soal kejadian Merapi baru-baru ini? Apa yang harus dilakukan warga sekitar bang?
Nah, Ya itu kayak gimana Bang ya? Itu namanya kan musibah, Bang. musibah Nah, ya. Kita kan gak ada yang musibah. tahu ya. Gak ada yang tahu, pasti kan Kita lagi bisa dibilang kita lagi main ngopi PS, dah. kita Ngopi lagi kan. nongkrong. Kok panas sih kan? Tahu-taunya Meledak di meledak. belakang. Nah, ya gimana caranya? Ya nggak mungkin dong kita santai. Pasti kita cari tempat perlindungan. Perlindungan dulu. Tetap ada namanya, kalau setahu saya itu Bang, di jalur Merapi itu saya pernah naik juga di Kawah Ratu itu. Itu kan gunungnya bisa bilang aktif, Gunung Iya, Salak itu kan. anu, Ada namanya jalur evakuasi. Makanya untuk mungkin teman-teman atau untuk saudara-saudara saya Ya. yang tinggal di gunung-gunung itu, di lereng-lereng lah. di Kaki lereng-lereng, gunung. harus bisa memahami wilayah sekitar gitu loh. Ka- Jadi untuk apa? Kita bisa mengamankan diri kita juga, Ya. kita ngamanin keluarga kita juga. Itu kan bencana yang namanya bencana alam, itu bencana yang susah diprediksi. Iya, udah garis, Ah. udah bencana. Nah, itu kan pasti tetap ada hubungannya juga Bang sama geomatika. Apa itu? Ya. Nah, itu Pasti. dari bentuk permukaannya, bentuk Karakteristiknya lahannya, lah. karakteristiknya gitu kan. Kalau menurut Abang nih, kemarin kan meledak nih Merapi kan. Ilmu geomatikanya seperti apa Bang? Ada nggak dapat menurut Abang nih? Kalau kan per daerah kan ada tekstur konturnya kan. Kontur. Nah, Kontur itu kalau mungkin adik-adik yang belum tahu itu garis pada peta yang menjelaskan suatu bentuk ketinggian. apa? Karakteristik. Ah. Apa? Karakteristiknya lah gitu ya. Karakteristiknya. Karakteristiknya. Nah, itu Tadi daerah sini misalnya Merapi. Ketinggian berapa sih? Jadi kita gambarkan bisa pakai namanya peta 3 dimensi kan. peta 3 dimensi. Itu diaksesnya di aplikasi apa, Bang? Mungkin pengen tahu nih. Mungkin baru dengar kan, oh peta kan cuma 2 dimensi. Nah, Iya. emang ada 3 dimensi. Nah, Bisa aja pakai ArcGIS banyak. Kayak kita pengen belajar ilmu tentang geomatika tuh, kayak kita bikin peta. Bisa aja kita lihat YouTube. Di situ pasti banyak lah ada, sekarang sumber-sumbernya. pasti ada apa cara bikin peta ini, gimana sih peta 3 dimensi. Misalnya, pengen tahu ketinggian, misalnya kalau kita di pinggir perairan gitu kan, jarak misalnya ketinggian 5 meter 20 meter, ini daerah pesisir nih, Bisa kerendam nggak sih, bisa dilihat. habis nggak sih gitu kan. Nah, itu kan masih bisa lihat dengan peta gitu kan, sumbernya masih Ya. banyak ya kan. Betul sekali. Ya makanya selain itu juga, ya itu namanya geomatika itu kan ilmu yang mempelajari Rupa bumi lah. bumi itu kita pelajari loh. Bayangin loh. Albert Einstein aja mungkin nggak ada pemikiran ke sana. Dia kan mungkin mikir rumus. Nah, kita mikir bumi, Pak. Bumi aja kita pikirin. Apalagi dia. Aduh, sadisnya Pak, ya. Sadis. Selebar ya. Gunung Merapi aja kita hitung kan ketinggiannya berapa, karakteristiknya seperti apa. Itu termasuk di program kerja kita juga pasti. Ya, Kan? pasti. Itu kan buat pelaporan penyampaian di wilayah sekitar. Kalau bawah gunung ini seperti ini karakteristiknya. Terus Ya. ada lagi bentuknya, aktivitasnya seperti apa, itu Ya. terpapar di peta topografi. Ya. Ada juga nih Bang nih pertanyaan nih dari keunggulan geomatika fokus terkait survei dan pemetaan batas wilayah internasional antar negara. Apa tuh Bang keunggulannya Bang? Keunggulannya itu ya itu Ya apa keunggulannya itu kan? Kan misalnya kan orang kan nggak tahu nih batas internasional seperti apa ya kan? ya itu Jangan cuma itu aja. Karena kan lah. ada kan orang tuh internasional tuh batasnya kayak apa sih di peta itu? Kan ada bentuk patok kah atau ada bentuk Tugu kah? tugu Nah, kah ya. pasti ada kan, namanya kita ada survei batas Nah, itu internasional. Itu dipelajarin nggak di geomatika? Jelas dipelajarin, apalagi yang dosen kita yang ngajarin sendiri, kaprodi kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Kebetulan orang lapangan juga kan. Terus selain itu kan perbatasan kan mungkin ada, mungkin Abang pernah nih ke perbatasan gitu. Ya. Bentuk perbatasan negara kita itu seperti apa Bang? Selain patok, selain tugu, Ya. apalagi tuh kalau di alam kan secara alaminya itu kan bentuk teks permukaannya itu dari air hujan
Itu bisa dilihat seperti apa, Bang? Kalau pengalaman abang ya, kalau melihat itu kan kita kan TNI, Mm-mm. kan pasti ada di perbatasan Mm-mm. juga kayak Koordinasinya seperti apa tuh, Bang? kalau itu kayak pos-pos gitu kan, ada sekat itu kan, negara ini siapa yang apa kayak Mm. perbatasan ini, oh Indonesia, Mm. tentara Indonesia yang jaga pasti Mm. ada. Oh, di tiap uh, perbatasan tuh pasti ada ini ya, kalau tentara kita apa? kotis sih, kotis Kotisnya itu ya. Terus untuk pengukur apa di perbatasannya itu, Bang, berapa lama, Bang? Kayak kan namanya kayak eh, reclap lah. bukan, apa sih namanya bahasanya itu? Kalau tanah itu kan pasti ada pergeseran, Bang. Nah, pergeseran itu kita melaksanakan revisi itu berapa kali, dan kalibrasinya itu batas negara dilakukan oleh Geomatika itu berapa lama, Bang? Kayak mungkin setahun sekali kah, atau 5 tahun sekali kah? Tergantung sih, kalau misalnya kita setahun ini mau di arah mana misalnya. Biasanya tuh NTT. kalau perbatasan yang panjang kan Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan kan dari ujung Kalimantan sampai baratnya itu kan panjang itu ya. Nah itu kan bisa dibilang butuh berhari-hari, berbulan-bulan mungkin ya. Bisa aja 1 tahun 2 kali, 6 bulan 6 bulan dan itu personilnya kan bisa dibilang banyak. dan pasti bawa peralatan yang bisa dibilang bukan sedikit. Mumpuni kan? Betul sekali. Nah kalau sepengalaman abang nih, Bang, abang bikin patoknya itu kadang kan orang tuh ada bilang patok yang di pinggir-pinggir jalan itu kan, mungkin kan orang nggak tahu tuh ya. Betul Nah sekali. mungkin ada yang pengen tanya nih, patoknya itu kalau di perbatasan itu seperti apa sih, Bang? Bahan-bahannya itu maksudnya bikinnya kayak gimana, Bang? Kalau banyak kan kita misalnya bawa, meskipun daerah gunung kita pikul kayak semen. Tetap. Kalau Nah itu kan bawanya kan dari apa tuh, Bang? Dari kota ya kan, apalagi ke hutan. kayak hutan, apalagi berbulan-bulan kan Ah, nggak ada apa, pasti kan bawa misalnya cadangan makanan lah di tas. cadangan. Pasti itu kan, misalnya di hutan apa kita mau pasang patok ini pasti harus buka lahan dulu kan, harus koordinasi sama orang situ, pasti gimana sih caranya biar kita ke situ tuh biar gampang gitu. Tetap kita harus pendekatan ya, namanya pendekatan. tentara itu punya rakyat, kita gimana caranya harus TNI relasi bersama dengan rakyat baik, kan. TNI kan tetap bersama rakyat. Nah mungkin udah dari banyak nih topik yang udah kita jelasin. Ya betul. Geomatika itu apa sih gitu kan, tentara itu oh seperti ini loh gitu Ya. loh kan. Apa yang abang bisa simpulkan dari abang sebagai tentara, abang udah berkuliah di Geomatika, sudah berjalan, mungkin kita sekarang kan udah semester 4 ya, bisa Ya, dibilang betul sekali. tahun depan atau ini 2 tahun lagi atau wisuda lah ya. Mungkin abang ada kepengen lanjut S2 ya? ya pasti kalau dikasih rezeki sama Allah pasti Pasti lanjut Pasti. ya. Lanjut terus. lanjut gas pokoknya. Apa katanya? Nah, Gas terus. apa kesimpulannya, Bang? Kesimpulannya kita tuh pokoknya jangan menyerah dulu, tetap semangat. Jadi kita belum lakuin, ya kita lakuin dulu, berjalan. Pasti kalau rezekinya pasti kan udah ada rencana Allah. Rencana Allah. Pasti. Makanya ya kalau dari saya juga sih mungkin buat menambahkan ya buat rekan-rekan semuanya, Betul. peluang itu banyak. Betul sekali. Peluang itu banyak. Terus masih banyak cara dan apa yang emang harus kita lakukan ya itu manage waktu, latihan. Mungkin seperti itu, Bang. Makanya mungkin untuk mengingatkan juga buat adik-adik, waktu kalian bisa dibilang Banyak lah ya. kalau dibilang banyak pasti males dia. Pasti ada ini, ada ini. Inilah santai lah, waktu masih banyak. Nah, aturlah waktu itu, Bang. Dengan cara apa ya, mungkin itu terjadwal di kita masih ada peluang, masih ada kesempatan nih buat teman-teman untuk bergabung dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Banyak juga bisa dibilang bidang-bidangnya banyak lah, prodinya banyak, termasuk di kita nih Geomatika nih. Buat teman-teman juga, oh di Geomatika
ada bisa peluang gue jadi tentara juga nih. Ya, betul. PPK tadi kan. PPK tadi kan. Betul sekali. Masih ada mungkin sampai bisa dilihat itu di bulan September Bang. Itu masih banyak lah jalur waktunya itu. Dan itu bisa diakses di PMB ini. Unjani di Instagram juga bisa tanya-tanya. CS-nya standby terus lah CS-nya itu. CS jos pokoknya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Kaleng-kaleng. Makanya kadang ada tuh ya bikin keselin kan. Kita udah jutek udah kita ya itu makanya killer lah istilahnya. Killer ya. Tapi tetap di kita itu standby 24, bisa dibilang 24 jam ya. Ya tapi tetap namanya CS itu kan ada apa? Jam kerja gitu kan. Jangan sampai nanya gua lagi nongkrong malah ditanya-tanya malam-malam kan ya, dosennya kan apa CS-nya malah istirahat kira kayak bangunin maling aja kan. Apalagi Bang mungkin infonya paling itu aja Bang ya. Tetap kita mengingatkan lagi info pendaftaran lah ya, gabung ke Unjani, daftar bareng kita. Nanti mungkin adik-adik bisa ketemu kita juga ya, bisa sharing-sharing ya, bisa sharing langsung ke kantornya atau apa gitu kan, daerah Cimahi ya. Betul, tetap masih ada periode Mei di tanggal apa ya, periode 2 itu di bulan Mei sudah dibuka dari tanggal 3 Maret sampai 4 Mei. Pendaftarannya itu yaitu bisa diakses di unjani.ac.id ya. Ulangi, pendaftaran.unjani.ac.id atau nih ada nih info PMB Unjani .unjani.ac.id. Betul. Biar gampang nih kan. Ini pusing dengan biasanya kan ada scan gitulah. Scan kan biar gampang gitu Bang lah. Gimana Bang, ada gak scan QR-nya? Ada nih. Ada di bawah sini loh. Ini bisa kita lihat nih. Kalian lagi pegang HP jangan chatan sama pacar aja. Langsung cekidot. Nah, lihat nih di bawah sini nih. Nah, ini langsung tuh ngakses tuh. Kamu mau pilih jalur apa, di situ kumpul semua di situ pendaftaran itu. Daftar di Unjani. Ada nih moto Unjani itu kan keren tuh Bang. Apa Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani Bang? Smart Military University. Oke. Military University. Mungkin sampai segitu aja Bang ya. Sekian dari obrolan kita hari ini ya. Dengan saya Prada Taufik Daniel dan dengan saya Serda Rizky Wibisono. Dengan kita punya apa nih sebelum kita tutup ada lagi nih Bang nih. Pokoknya masuk geomatika. Nah, kalau enggak geomatika, kamu mau ya harus geomatika pokoknya. Kamu masih bingung-bingung, udah tak jelasin panjang lebar kok masih bingung loh. Percuma saya ikut podcast ini kan. Udah tak jelasin masih bingung ya kan? Ya, betul sekali. Kita aja Bang ya. Oke, terima kasih. Sekian dan kita pamit ya. Oke, kita punya pamit dan saya Rizky Wibisono. Ulang lagi, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Saya Taufik Daniel. See you next time. Dadah.